Tajuk Indonesia Gelap adalah akumulasi kemarahan dari rakyat, tidak hanya mahasiswa, tapi kemarahan dari seluruh elemen masyarakat sipil. Jadi kalau ada yang bilang itu Indonesia gelap, yang gelap kau bukan Indonesia. Kalau anak-anak muda ini mengatakan Indonesia gelap, ya memang mereka menyaksikan sendiri. Kita melihat bahwa ada yang redup, demokrasi redup, pertumbuhan ekonomi redup, korupsi justru yang terang benderang. Karena itu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gue mau komentar sedikit mengenai Pak Luhut. Pak Luhut, gue gak kenal lu siapa, dan gue tidak peduli lu siapa. Karena buat gue tidak penting. Gue kasih tahu siapa first class di Indonesia. Nomor 1, para pejabat yang bisanya ngabisin duit rakyat. Nomor 2, para koruptor yang bisanya tipu sana, tipu sini. Kita jangan terus mengklaim sana sini. Itu anak-anak muda pergi aja di Peruri sekarang. Mereka tuh kerja perusahaan ruangan ini, itu melakukan pekerjaan ini. Dan mereka bilang kami bangga jadi orang Indonesia. Kebijakan diterapkan, mendapatkan protes, kemudian dicabut seolah menjadi pahlawan. Kemudian rakyat harus terus dikorbankan. Yang kami nilai hari ini terjadi ketidakstabilan sosial di masyarakat. Rakyat ketakutan, terjadi banyak kebingungan akibat tata kelola pemerintahan yang buruk. Jadi kalau ada yang bilang itu Indonesia gelap, yang gelap kau bukan Indonesia. justru mereka yang punya kemampuan untuk melihat di dalam kegelapan, itu intinya. Jadi justru dalam kegelapan mereka menemukan bahwa sumber dari kegelapan itu adalah korupsi, sumber dari kegelapan itu adalah keangkuhan. Jadi bahkan di dalam kegelapan itu mereka masih bisa melihat cahaya. Ini bukan sekedar kata-kata kasar, ini adalah bentuk ketidakdewasaan dalam menghadapi kritik yang harusnya dijadikan bahan introspeksi. Gaslighting dari pemerintah ini bukan cuma meremehkan kritik, tapi juga usaha untuk memanipulasi persepsi publik. Mereka berusaha membalikkan kenyataan, mengarahkan kita untuk ragu terhadap masalah yang ada, bahkan membuat kita merasa bahwa kita yang salah. Jadi kalau ada yang bilang itu Indonesia gelap, yang gelap kau bukan Indonesia. Menanggapi apa yang tadi disampaikan oleh Bang Karni mengenai aksi demonstrasi besar-besaran 17 Februari kemarin ya, yang saat ini juga masih berlangsung di seluruh penjuru tanah air bertajuk Indonesia Gelap. Tajuk Indonesia Gelap adalah akumulasi kemarahan dari rakyat, tidak hanya mahasiswa, tapi kemarahan dari seluruh elemen masyarakat sipil. Kami menilai banyak sekali kebijakan pemerintah hari ini yang serampangan. Rakyat seolah dijadikan sebagai kelinci percobaan, kebijakan diterapkan, mendapatkan protes, kemudian dicabut seolah menjadi pahlawan. Kemudian rakyat harus terus dikorbankan. Apa yang menjadi implikasi dari hal tersebut? Yang kami nilai hari ini terjadi ketidakstabilan sosial di masyarakat. Rakyat ketakutan, terjadi banyak kebingungan akibat tata kelola pemerintahan yang buruk. Tidak sinkronnya statement yang disampaikan oleh para petinggi negara, para pejabat publik, mengakibatkan banyak kebingungan yang ada di masyarakat, mahasiswa, dan seluruh elemen masyarakat sipil. Kami menuntut adanya evaluasi besar-besaran terhadap seluruh kebijakan pemerintah dan juga keberjalanan pemerintah Indonesia hari ini, agar lebih berpihak pada rakyat, agar pro rakyat, berbasis kebenaran ilmiah, berbasis ilmu pengetahuan. Itu yang kami tuntut, dan kami menuntut pemerintah untuk membatalkan segala kebijakan yang tidak berpihak pada rakyat tersebut gitu. Kalau kita bicara mengenai isu, kita tidak hanya berbicara mengenai satu isu saja. Jika bicara mengenai efisiensi anggaran, justru yang kami nilai di sini ada kejanggalan. Jika efisiensi itu benar-benar menjadi tujuan, kita lihat di sini ada sebuah paradoks. Pemerintah terus berusaha untuk menggendutkan kabinetnya, memperbesar tubuhnya. Tapi rakyat yang kemudian harus dikorbankan, kesejahteraan sosial harus dikorbankan. Salah satunya kemarin kita bicara mengenai pendidikan, kesehatan, dan juga aksesibilitas hak-hak dasar warga negara. Walaupun sudah ada statement dari pemerintah tidak akan menaikkan UKT, tidak akan berdampak pada penerimaan beasiswa, tapi tidak ada kepastian hukum, tidak ada jaminan bagi rakyat. Itu suara yang kami perjuangkan. Suara rakyat adalah suara yang kami perjuangkan. Tidak hanya berbicara mengenai itu, kita juga bicara mengenai akumulasi dari seluruh kebijakan-kebijakan pemerintah Indonesia hari ini yang serampangan dan juga tidak melalui perhitungan yang matang. Kita bicara mengenai beberapa waktu silam juga ada isu mengenai gas LPG 3 kg.
Apakah rakyat harus dikorbankan terlebih dahulu, di testing kebijakan, baru kemudian dibatalkan? Tata kelola pemerintahan yang seperti itu yang harus kami kritisi, yang harus dievaluasi ke depan. Kita bicara mengenai isu pemberian konsesi tambang yang tergesa-gesa, yang mencederai tridharma perguruan tinggi, hal itu yang kami kawal. Jadi bentuk aksi demonstrasi kemarin yang bertajuk Indonesia Gelap adalah amarah, wujud kemarahan dari seluruh elemen masyarakat. Tidak hanya dari mahasiswa, kami bergerak bersama dengan seluruh elemen masyarakat sipil untuk memperjuangkan hak rakyat agar kebijakan pemerintah ke depan adalah kebijakan yang berpihak kepada masyarakat, seluruh lapisan masyarakat, tidak hanya tersegmen, tapi seluruh lapisan masyarakat Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gue mau komentar sedikit mengenai Pak Luhut. Pak Luhut, gue gak kenal lu siapa, dan gue tidak peduli lu siapa. Karena buat gue tidak penting. Gue kasih tahu siapa first class di Indonesia. Nomor 1, para pejabat yang bisanya ngabisin duit rakyat. Nomor 2, para koruptor yang bisanya tipu sana, tipu sini, dan ngabisin duit rakyat. Nomor 3, para menteri yang bisanya ngabisin duit rakyat. Itu first class yang ada di Indonesia, Pak. Pak, kalau Bapak bilang orang-orang yang tinggal di luar negeri hanya jadi second class dan jadi pesuruh para kapitalis, lo salah, Cong. Gua tinggal di luar negeri, gua menikmati apa yang ada di sini dengan hasil kerja keras. Bukan berarti kita mengklasifikasikan dan melevel-levelkan second class, first class. Kita tinggal di dunia yang sama, hanya negaranya yang berbeda. Dan di mata Allah, tidak ada first class, tidak ada second class. Ingat, Pak, sebelum Bapak menjabat menjadi seorang menteri, Bapak dulu pernah susah, Pak. Jangan jadi kacang lupa sama kulitnya. Ingat, Pak, air laut siapa yang ngegaremin? Udrut. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Orang bilang, wah sini lapangan kerja kurang. Di mana yang lapangan kerja tidak kurang? Di Amerika juga bermasalah, di mana aja bermasalah. Ada yang tahu ini sesat pikir apa namanya? Logical fallacy jenis apa? Sepertinya Luhut terkena sesat pikir yang dinamakan tu quo qui, di mana lo membenarkan sesuatu yang salah hanya karena orang lain melakukan hal yang sama. Kalau ada maling bilang jangan mencuri, ya jangan mencuri, walaupun yang bilang maling sekalipun. Sumanto bilang jangan makan orang, ya jangan, even yang bilang Sumanto sekalipun. Jokowi bilang jangan korupsi, ya jangan, even yang bilang Jokowi sekalipun. Gitu, dengerin ya Pak Luhut ya, Anda sesat pikir, jangan diulangin lagi. Nah udah gitu, dia juga bilang gini di event yang sama. Jadi kalau ada yang bilang itu Indonesia gelap, yang gelap kau bukan Indonesia. Waduh Pak Luhut. Gini ya Pak Luhut ya, saya nggak apa-apa Bapak bilang kayak gitu. Tapi jangan sekali-kali Bapak ngomong kayak gitu di depan podcast Titik Kumpul, jangan. Di depan Kes Kakak Bos, jangan. Because that's fucking racist. Jadi kalau ada yang bilang itu Indonesia gelap, yang gelap kau bukan Indonesia. Jadi betul Pak, kami yang gelap. Masa depan kami, rakyat-rakyat Indonesia yang biasa, masyarakat biasa yang gelap memandang masa depan kami. Bagaimana pengangguran semakin bertambah, lulusan perguruan tinggi tidak mendapatkan tempat yang layak dan tidak mendapatkan pembayaran yang layak ketika mereka bekerja. Beda dengan negara-negara lain. Mungkin Bapak mendapatkan privilege dengan para pejabat-pejabat yang lain, jadi tidak merasakan apa yang kami rasakan. Mungkin empati Bapak sudah mati. Mungkin sense of crisis dari Bapak sudah tidak ada. Kami yang merasakan, Pak. Bagaimana kami kesulitan dan saudara-saudara kami semuanya mendapatkan lapangan pekerjaan. Tetapi yang di atas malah berpesta pora. Kekayaan Bapak terutama naik begitu tajam ketika menjadi pejabat. Seolah-olah menjadi pejabat adalah bagaimana menumpuk kekayaan itu sendiri. Jadi Bapak jangan sombong untuk saat ini. Karena apa? Karena kami yang merasakan. Para pejabat-pejabat seperti Bapak yang tidak akan merasakan karena empatinya tidak ada. Atau mungkin jangan-jangan tidak punya hati nurani Bapak. Gue kira cuma mantan gue doang yang jago gaslighting, tapi ternyata negara juga hobi gaslighting sama rakyatnya sendiri. Kok bisa ya Wamenaker menanggapi isu hashtag kabur aja dulu dengan ya silahkan kalau perlu nggak usah balik lagi. Hari ini Luhut menanggapi kritik Danantara dengan kalau mau perfect ke surga aja. Udah gitu demo Indonesia gelap dibilang kaulah yang gelap bukan RI. Terus juga waktu pelajari Papua demo nolak MBG, Istana ngeluarin statement kayak gini, gak usah segitunya, tinggal bilang kami gak usah dikasih. Belum lagi pas kemarin ultah Gerindra kritik rakyat yang bilang kabinet gemuk dijawab apa?
endasmu sama presiden kita sendiri. Ini bukan sekedar kata-kata kasar, ini adalah bentuk ketidakdewasaan dalam menghadapi kritik yang harusnya dijadikan bahan introspeksi. Gaslighting dari pemerintah ini bukan cuma meremehkan kritik, tapi juga usaha untuk memanipulasi persepsi publik. Mereka berusaha membalikan kenyataan, mengarahkan kita untuk ragu terhadap masalah yang ada, bahkan membuat kita merasa bahwa kita yang salah. Ini adalah cara mereka untuk menghindari tanggung jawab dan menjaga loyalitas politik dengan menciptakan ilusi bahwa mereka benar dan kuat, meskipun kenyataannya mereka sedang menghindari kesalahan dan perbaikan yang jelas-jelas perlu. Sikap semacam ini berakar pada ketidakmampuan dan ketidakberanian pemerintah untuk menghadapi kenyataan dan perbedaan pendapat. Inilah yang bahaya. Ketika kritik dianggap gangguan, bukannya masukan konstruktif, kita malah diajak untuk meragukan kenyataan. Ini bukan cuma gak sehat, tapi menghancurkan dasar dari demokrasi itu sendiri. Mahasiswa yang lakukan demo terkait kebijakan pemerintah yang kurang tepat, itu dibilangnya mahasiswa. Orang-orang yang kabur ke luar negeri karena nggak dapat pekerjaan di Indonesia, karena lapangan pekerjaan Indonesia itu sedikit, itu dibilangnya nggak nasionalis. Mereka lupa bahwa sebelum mereka jadi, mereka itu mohon-mohon buat dipilih sama rakyatnya. Giliran dikritik oleh rakyatnya, malah dibilang dasmu. Sama lagu ya takut, sama lagu ya takut, sama lagu takut, sama lagu takut. Giliran tembak-tembak dor-dor-dor, sampai mantan presiden ikutan tembak-tembak dor-dor-dor. Gila yang bayar ini nggak boleh, emang harus liriknya harus diubah jadi gratis, harus gratis gitu. Ya udah diemin aja lagunya dong. Gokil ya, Indonesia Gelap udah berlangsung selama beberapa hari, diliput sama banyak media luar. Di Google Trend pencarian Indonesia Gelap naik terus, di Twitter juga kita trending terus dengan hampir 5 juta cuitan. Bahkan di TikTok kita juga trending. Trendingnya sama hashtag kabur aja dulu lagi. Gua hashtag yang sama-sama nggak disukain pemerintah. Pantesan gitu di TikTok tuh narasinya lumayan absurd ya. Ngefitnah mahasiswa bagi-bagi duit sampai orangnya harus klarifikasi. Terus dikait-kaitin sama kasus Hasto. Which is kita nggak peduli mau Hasto kayak gimana. Nggak ada urusan. Sampai yang nggak kalah gokil ngaitin mobil Hasto sama mobil pendemo. Yang kalau lu Google Lens tuh mobil bakal ketemu banyak. Demo di depan kejaksaan. Dipakai pendukung Ridwan Kamil demo. Dipakai kepala sekolah demo, karena itu mobil template aja buat demo. Punya kelebihan speaker banyak, mau dipakai siapapun juga bisa. Ya dan lain sebagainya lah, bunyi-bunyi kecil aja. Terus beberapa influencernya juga jadi sangat-sangat produktif. Hari bisa 3 kali upload, 5 kali upload, nge-live dari pagi sampai malam buat mendiskreditkan mahasiswa atau gerakan ini. Kata gua mah istirahat bang. Sepanik itu ternyata ya. Tapi terlepas dari itu semua, thank you teman-teman yang sudah kawal Indonesia Gelap. Kita ramaikan di berbagai platform, khususnya di TikTok ya. Boleh deh mention gue kalau ada postingan-postingan Indonesia Gelap, gue bakal repost. Walaupun gue bukan admin Gerindra ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, jumpa lagi bersama saya di channel Kosi Politik. Nah, tadi kita lihat bersama ya cuplikan dari Pak Luhut Binsar yang menghina dan mengolok-olok mahasiswa yang demo dengan tema Indonesia Gelap. Nah, di situ Pak Luhut mengolok-olok dengan sebutan kamu saja yang gelap. Nah, itu sungguh kalimat yang kurang pantas ya. Dan menurut saya Pak Luhut kurang pendewasaan. Itu sebuah kritik harusnya dicerna dan dievaluasi oleh para pemerintah ya. Dan para mahasiswa pun melontarkan kritik tersebut bukan tanpa alasan. Karena menurut mahasiswa dengan sudut pandangnya ya, Indonesia memang sedang tidak baik-baik saja dengan pemerintahan yang sekarang. Banyak kebijakan-kebijakan yang nyeleneh atau terkesan uji coba saja kepada rakyat ya. Dan itu yang menjadi protes keras kepada pemerintah yang sekarang. Oke, bagaimana pendapat kalian? Langsung saja tulis di kolom komentar.